Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Permata Sakti STMIK Sinaf Nusantara Surakarta akan menjelaskan tentang budaya asli Surakarta. Perkenalkan, nama saya Dwi Andriana. Di samping kanan saya ada Yusuf Afandi. Nama saya Hanafin Razis. samping kiri saya Nama saya Agus Nugroho. Saya Adan Suryatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Purnamaji. Saya merupakan salah satu mahasiswa STMIK Sinaf Nusantara Surakarta dan saya ikut program Permata Sakti tahun 2020. Untuk video perkenalan ini saya buat di rumah sakit karena saya tengah menjalani isolasi terkait dengan penyakit COVID-19. Jadi untuk pesan saya untuk rekan-rekan, teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan, tetap jaga jarak. silahkan nikmati video dari kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya asli Indonesia, yaitu wayang. Wayang merupakan budaya asli Indonesia yang tersebar di beberapa daerah, khususnya di daerah Jawa. Wayang sendiri terdapat beberapa macam, salah satunya yaitu wayang kulit. Wayang kulit tersebar dan berkembang di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah, khususnya di Solo juga terdapat wayang kulit. Wayang kulit atau wayang purwo merupakan simbol dari masyarakat Jawa. Perkembangan wayang di Surakarta sangatlah pesat, terutama ketika penyebaran agama Islam oleh Wali Songo. Dalam setiap pagelaran wayang kulit, dalang melambangkan Gusti atau Tuhannya wayang, sedangkan wayang sendiri adalah manusia. Wayang yang sekarang berkembang sudah terakulturasi dan terasimilasi dengan budaya dan nilai-nilai Islam. Pada hakikatnya, seni pewayangan mengandung nilai-nilai budaya yang tersirat dan tergambar jelas dari setiap alur ceritanya, baik dari sikap pandang terhadap hakikat hidup, asal, dan tujuan hidup. Nami kula Anggit Priawan. Nama saya Yanom Wijonarko dalam wayang Purwo atau wayang kulit dari Karangasem, Surabaya, Karanganyar, Jawa Tengah. Kula bagian ricikan Kendang. Saya Pangarso atau pimpinan grup Karawitan Bojo Laras Indonesia. Kenapa tertarik di dunia pewayangan? Karena itu sudah naluri dari lahir, mungkin dari keturunan, dari kakek ke bapak, lalu ke saya. Sudah menjadi jiwa dan menjadi cita-cita dari kecil. Perkembangan pewayangan di era sekarang, di zaman menika sangat maju, sangat maju. Apa malih wonten ten YouTube menika sangat kuatah wayang-wayangipun. Pramila di era perkembangan zaman sekarang menika wayang sangat lebih maju. Di dalam cerita wayang itu pasti amar makruf nahi mungkar. Amar makruf nahi mungkar itu amar tindak ma'ruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Pasti sing bener bakal jejer, sing salah bakal seleh. Dengan bahasa Indonesia, sing betul atau benar pasti akan menang, yang salah pasti akan kalah. Dalam cerita wayang semuanya pasti Suradira Jaya Ningrat Subrasna Petapitlah Darmasti. Mboten, adik-adik, mas-mas saged belajar wayang, belajar dalang saged.
Pengalaman menarik, setiap manggung, setiap pentas itu menjadi pengalaman dan suatu kesenangan tersendiri sesuai dengan bakat dan hobi dan pekerjaan yang menjadi cita-cita sejak kecil bisa menjadi seorang dalang. Yang paling menarik itu diundang dari pejabat negara, dari Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak sudah semua, yang belum cuma satu presiden mengundang saya. Ada beberapa hal yang mendukung pegelaran wayang kulit berlangsung dengan maksimal. Di antaranya busana tradisional, sinden, dan gamelan. Dalam pagelaran wayang ada istilah yang namanya pakliran. Pakliran merupakan semua bunyi vokal maupun instrumental yang dipergunakan untuk mendukung suasana yang ingin dibangun dalam sebuah pementasan wayang. Dan gamelan Jawa merupakan salah satu pakliran. Ngomong-ngomong tentang gamelan Jawa juga salah satu budaya yang ada di Kota Solo. Gamelan Jawa adalah ensemble musik yang biasanya menonjolkan metaklofon, gambang, gendang, dan gong. Tan samar pamuring suksma sinuk maya winahya ing ngasem. Musik yang tercipta pada gamelan Jawa berasal dari paduan bunyi gong, kenong, dan alat musik Jawa lainnya. Irama musik umumnya lembut dan mencerminkan keselarasan hidup, sebagaimana prinsip hidup yang dianut pada umumnya oleh masyarakat Jawa, khususnya Kota Solo. Menurut kepercayaan orang Jawa, gamelan diciptakan oleh dewa yang menguasai daratan Jawa, yaitu Sang Hyang Wuru, yang mendiami Gunung Mahendra atau saat ini lebih terkenal dengan sebutan Gunung Lawu. Perbedaan gamelan Solo dan Jogja, secara fisik gamelan Yogyakarta cenderung lebih besar dan instrumennya lebih banyak. Gamelan Yogyakarta memiliki ukiran yang berbentuk daun-daunan atau bahkan polos dan variasi lebih sedikit, sehingga menimbulkan kesan gagah dan berwibawa. Sedangkan pada gamelan Surakarta atau Solo memiliki ukuran yang lebih kecil, namun memiliki ukiran naga dan sulur-sulur tanaman yang lebih rumit dibandingkan dengan ukiran gamelan Yogyakarta. Jenis gamelan ing pemayangan apa ing jenis gamelan menika wonten kuatah koordinatoripun inggih menika kendang. Kendang menika wonten napa nggih cara-carane sopiripun dalang, sopiripun pengrawit menika kendang. Berjalannya wayang, berjalannya gamelan tergantung wonten kendang. Berhentinya wayang, berhentinya gamelan menika tergantung wonten kendang. Salajengipun wonten rebab. Rebab menika ingkang digesek menika niku keginaanipun wonten ngen pamurba lagu, pembuat lagu. Lajeng wonten melih gender. Gender menika kagem napa nggih? Ngambil suara. Wonten malih bonang barung. Bonang wonten kalih. Setunggal bonang barung, ingkang kaping kalih bonang penerus. Bonang barung menika ageng gedhi, bonang penerus menika ingkang alit. Sabibaripun wonten malih slendhem. Bibar slendhem wonten malih demung. Demung setunggal, demung kalih. Wonten malih saron. Kados demung tapi alit kecil. Saron setunggal, saron kalih, saron tiga. Lajeng wonten malih saron penerus. Nggih menika peking. Lajeng wonten malih kenong. Kencon ingkang ageng menika kenong. Wonten malih gandul menika kempul kalian gong. Kencon tapi ageng. Lah wonten malih wonten ricikan wingking. Ricikan wingking menika wonten siter, wonten gambang, wonten gender penerus kalian. Nggih niku ricikan wingking, siter, gambang, gender penerus. Lajeng wonten malih kethuk. Ricikan kethuk menika wonten sekawan jumlahipun. Cara latihan bersama lajeng wonten latihan menika mawon wonten latihan-latihan rutin latihan napa
menawi nek nggen grup-grup kula menawi ajeng pentas niku nembe latihan. Nggih, menawi dalunipun pentas mengke enjingipun saderenge bidal niku latihan rumiyin sanggaripun. Jenis musikipun untuk pagelaran wayang kulit itu tergantung. Kalau ada slendro, ada gamelan, ada slendro, pelok itu tergantung dalangnya permintaan lagu musiknya itu apa. Itu ada slendro, pelok semua bisa dimainkan. Selain gamelan Jawa, ada juga pakeliran yang berasal dari bunyi vokal, yaitu tembang. Dalam pementasan wayang biasanya tembang ini ditembangkan oleh yang namanya sinden. Sinden atau sinden merupakan sebutan bagi wanita yang bernyanyi mengiringi gamelan, umumnya sebagai penyanyi satu-satunya. Menurut Ki Joko Raharjo, pesinden berasal dari kata pasinden yang berarti yang kaya akan lagu atau yang melakukan. Menurut Ki Mujoko Joko Raharjo, pesinden berasal dari kata pasinden yang berarti yang kaya akan lagu atau yang melakukan. Sinden disebut juga waranggono. Woro berarti seorang berjenis kelamin wanita dan anggono yang berarti sendiri. Pada zaman dahulu, sinden adalah satu-satunya wanita dalam panggung pagelaran wayang ataupun pentas kelenengan. Untuk saat ini, sinden tidak hanya tampil sendiri dalam pagelaran, akan tetapi pada pertunjukan wayang bisa mencapai 8 hingga 10 orang, bahkan lebih untuk pagelaran yang sifatnya spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Prihatiningsih, asal dari Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Indawati, asli dari Banyuwangi. Saya nyinden semenjak TK. Peran sinden niku kagem napa nggih? Menyanyikan tembang-tembang Jawi nggih sebagai penyanyi gitu, untuk melantunkan lagu-lagu Jawa itu. Awal saya nyinden diawali dari suka nembang dulu. Nembang sudah mulai TK. Nembang waktu itu Bowo. Lalu mengenal sindenan sudah sejak SMA. Masuk SMA baru mengenal sindenan. Pengalaman saya yang menarik saat nyinden, bisa belajar, dan dari belajar itu kita bisa melakukan pengalaman dari berbagai grup, dari mendapatkan teman baru, lalu bisa pergi ke mana-mana, istilahnya singgah ke daerah mana seperti itu. Dulu ya waktu kecil saya itu belum bisa baca sama sekali, tapi mbok kok seneng ki ngopo. Dan sedangkan waktu itu belajar ada gurunya terus suruh hafalan gitu, tapi saya ya pura-pura bawa buku. Pokoknya seneng jauh dari orang tua, cari ya bekerja untuk sekolah, untuk bayar kos dan lain-lain. Soalnya kan jarang kalau anak muda murid budaya, biasanya kan ke pop, jazz gitu. Ada Mbak. Sinden zaman dulu itu paling cuma 1-2, tempatnya itu di belakang dalang, di depan gender. Gini contohnya, ini dalang, belakang itu gender, sampingnya gender itu ada kendang. Lah itu sinden itu di depannya gender sini. Itu era dulu, era zaman Pak Karno, zaman penjajahan. Lah waktu itu kemudian di tahun 90-an, 85 sampai 90-an itu di tahun era Mbah Narto Sabdo. Ki Narto Sabdo itu sinden di kanan dalang, tapi menghadap ke dalang sini, di kanan dalang menghadap ke dalang. Kalau zaman now sekarang sinden itu di kanan dalang tapi menghadap ke penonton. Itu di zaman sekarang. Sinden di era modern ini mendapatkan posisi yang hampir sama dengan artis campur sari. Bahkan sinden tidak hanya dibutuhkan untuk pandai menyanyikan lagu, tetapi juga menjaga penampilan dengan berpakaian yang rapi dan menarik.
berbicara tentang busana, dalam pagelaran wayang, orang-orang yang terlibat itu biasanya menggunakan pakaian tradisional, yaitu sinden, dalang, ataupun wiyogo. Pakaian adat adalah pakaian yang mengekspresikan identitas kebanggaan nasional atau jati diri kedaerahan. Dalam arti, busana daerah dikenakan untuk mewakili budaya atau identitas suku bangsa tertentu. Pakaian adat yang biasa dikenakan dalam pementasan wayang ada dua, yaitu beskap untuk pria dan kebaya untuk sinden. Beskap adalah sejenis kemeja resmi dalam tradisi Jawa untuk dikenakan pada acara-acara resmi atau penting. Pakaian beskap terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya Ini namanya blangkon. Di beskap, jawen, krowong, bukan landung. Kalau landung panjang, tapi ini krowong. Ini untuk tempat keris. Ini namanya stagen. Cindi. Kalau ini epek timang, yang ini untuk mempererat cindi atau stagen yang di luar. Ini sebetulnya jari, tapi ini tadi darurat jadi katok gimbyong. Yang bawah sendiri namanya selop. Anda selop kejawen. Ini pakaian adat Jawa, wonten jarik, wonten beskap mawon wonten kalih, wonten beskap kejawen krowokan ingkang ngagem keris niku, ingkang krowok niku, napa wonten malih wonten landung niku sing biasa panjang tapi mboten ngangge krowok. Pakaian adat Jawa, niku wonten jarik, wonten beskap mawon wonten kalih peranganipun. Ingkang setunggal ingkang jangkep menika beskap krowok ingkang diagemi keris menika beskap krowokan. Ingkang kaping kalih menika beskap landung sing biasa. Ingkang biasa mboten wonten krowokipun, mboten wonten tinggi kerisipun. Lajeng menawi ngagem beskap krowokan menika kedah ngagem sabuk sing nggih sabukan wonten padanan wonten nika sabuk di ubet-ubet nika kados tagen nika. Bibar sabuk wonten melih epek timang sebagai napa nggih? Pengikat, pengencang kados setut niku. Epek timang. Lajeng wonten malih kagem nginggilanipun menika blangkon, wonten mit. Blangkon inggih menika mit. Lajeng wonten keris menika maceme nggih kathah, macem-macemipun keris kathah. Untuk mendukung busana tradisional, biasanya menggunakan kain jarik sebagai bawahan. Kain jarik pada umumnya menggunakan motif batik. Berbicara tentang batik, kain batik merupakan salah satu kain tradisional yang ada di Solo. Kain batik merupakan kain yang dipakai sebagai pelengkap busana tradisional Solo. Kain batik biasanya dipakai sebagai bawahan yang mana disebut dengan jarik. Batik Solo bermula pada masa kerajaan Pajang lebih dari 4 abad yang lalu. Kyai Ageng Henis merupakan tokoh berperan yang memperkenalkan batik masuk ke dalam wilayah kerajaan Pajang, terutama desa Lawean. Setelah berdirinya Keraton Surakarta tahun 1745, perkembangan batik Surakarta semakin beragam. Pakubuwono III memerintahkan kepada para abdi dalam untuk membuat sendiri motif batik gagrak Surakarta. Para abdi dalam bertugas untuk merancang batik yang diperuntukkan untuk kepentingan keraton.
Mereka banyak yang tinggal di luar keraton, sehingga terbentuklah komunitas perajin batik seperti di Keratonan, Kasumodiningrat, Kauman, maupun Pasar Klewang. Pada awal abad ke-22, batik menjadi salah satu identitas perekonomian masyarakat Jawa. Beberapa motif batik yang berkembang di Solo antara lain motif parang, motif sawung, motif sawat, sidomukti, truntum, satrio manah, semen rantai, pameluto, dan motif soplok. Selain kain batik yang menjadi pelengkap busana tradisional Solo, ada juga keris yang dipakai sebagai pelengkap beskap krowok. Berbicara tentang keris, keris merupakan senjata tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa, khususnya untuk masyarakat Yogyakarta dan Solo. Selain sebagai senjata tradisional, keris memiliki nilai yang mistis dan sakral. Keris dalam bahasa Jawa yaitu ngiris yang memiliki arti menusuk. Keris memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu bilah atau pisau. Yang kedua hulu atau gagang. Yang ketiga werangka atau sarung. Menurut masyarakat Jawa, keris adalah sebuah bentuk kebanggaan yang mana biasanya diletakkan di pinggang sebelah kiri sebagai simbol keberanian dan kehormatan. Di Solo terdapat Museum Keris Nusantara, tepatnya di daerah Sriwedari, yang mana di dalamnya terdapat kurang lebih 400-an jenis keris. Keris di Solo dijadikan sebagai ikon kota Solo dan dapat dijumpai tepatnya di Terminal Tirtonadi, Surakarta. Keris, jenis keris yang sering dipakai itu kalau di Solo itu ada 2. Wonten kalih jenis setunggal wonten ladrangan. Ladrangan menika bentukipun panjang lancip. Panjang tapi lancip ngeten. Wonten malih ingkang alit cendhek menika gayaman. Namung mengke namung mlungker ngoten mawon boten enten lancipun. Wonten kalih jenisipun wonten kalih. Ladrang kaliyan gayaman. Matur nuwun sampun ningali video kabudayaan saking Surakarta. Suradira Jaya Jaya Diningrat lebur ing dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi